Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengerjakan exercise 2, di mana kita akan memodelkan galian dalam menggunakan material model Morcolom. Setelah kita klik Start a New Project, di sini kita inputkan judul dari filenya, exercise 2, lalu kita pilih model. Di sini ada keterangan atau inputan mengenai tipe dari modelnya, jumlah elemennya, unitnya, dan boundary-nya. Untuk exercise 2 ini, boundary-nya kita isikan 97,5 untuk X max-nya, lalu untuk Y min-nya adalah negatif 55, dan untuk Y max-nya itu adalah 0. Selanjutnya kita klik OK. Lalu selanjutnya kita input atau create borehole untuk lapisan tanahnya. Kita sorot di koordinat 0.0 dan kita klik. Lalu kita klik add untuk menambahkan lapisan tanah, di mana pada exercise ini diketahui adanya 5 lapisan tanah. Itu ada top sand, middle sand, lower sand, deep sand 1, dan deep sand 2. Untuk top sand-nya itu berada pada kedalaman 0 hingga 15 meter. Kita tulis di sini, kita isi bottom-nya negatif 15, lalu kita klik add lagi. Ya, lalu kita isikan untuk yang middle sand itu hingga kedalaman negatif 25. Dan untuk lower sand-nya itu hingga kedalaman negatif 35. Untuk top-nya ini nanti akan terinputkan secara otomatis mengikuti lapisan di atasnya. Lalu untuk kita tambahkan lagi untuk lapisan deep sand 1 hingga kedalaman 45 meter, negatif 45, dan untuk yang terakhir adalah deep sand 2, kedalaman negatif 55. Di sini kita inputkan kedalaman muka air tanahnya berada di negatif 55 ya. Jadi nanti ini akan berubah. Ini adalah keterangan dari lapisannya dan muka airnya. Ketika kita isikan head-nya negatif 55, otomatis muka air tanahnya akan berpindah ke dasar tanah ya. Lalu selanjutnya kita klik material, kita inputkan materialnya. Kita pilih new. Untuk pertama kita isikan material untuk top sand dengan material model Morcolom. Tipe DNS-nya adalah drain, gamma ansatnya adalah 18, gamma ansatnya juga 18, dan untuk parameter E-nya nanti kita akan bahas untuk menentukan nilai E-nya pada pelatihan. Sekarang kita inputkan hasilnya saja. Jadi untuk yang pertama ini kita menginputkan nilai E50 yang telah didapatkan. Untuk E50 lapisan top sand itu adalah besar 15.000 dengan nilai Poisson ratio-nya adalah 0,33. Lalu untuk nilai C-nya setelah kita perhitungkan didapat nilai C-nya adalah 1, untuk nilai P-nya adalah 35, untuk sudut dilatansinya adalah 5. Lalu untuk kita masuk ke interface, parameter interface. Di sini rigidnya kita ubah menjadi manual. Lalu untuk R internya kita inputkan 0,6 sesuai yang ada sesuai dengan yang ada pada modul. Baik, jika sudah, selanjutnya kita klik OK. Kita buat untuk parameter selanjutnya, yaitu middle sand. Di sini agar mempercepat kita gunakan opsi copy. Lalu kita inputkan namanya middle sand dengan parameter material modelnya Morcolom sama seperti yang top sand. Yang berbeda hanya di nilai E-nya. Untuk nilai E50 lapisan kedua adalah sebesar
25.000 dengan CP, dilatansi, dan nilai interface-nya sama 0,6. Selanjutnya kita klik OK. Dan untuk yang lower send juga kita klik opsi copy. Ini kita tulis lower send. Dan untuk parameter E-nya itu didapat 30.000. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita buat untuk material DeepSend 1. Kita copy juga DeepSend 1. Di mana apabila kita melihat dari modul, nilai gamma ansat dan gamma satnya tetap sama ya. Yang berbeda hanya di nilai E-nya. E-nya itu kita gunakan 280.000. Dan interface-nya itu, R-internya kita gunakan yang 1. Lalu kita klik OK. Dan untuk yang DeepSend 2, kita copy juga. Copy dari yang DeepSend 1, parameternya E-nya kita ubah menjadi 470.000. 470.000. Lalu kita klik OK. Bentar. Oke, ini belum dinamain ya. Kita tulis DeepSend 2. Oke. Nah, apabila sudah, kita klik OK. Di sini kita bisa inputkan material filenya. Untuk yang pertama ada top send, yang kedua itu ada middle send, yang ketiga itu ada lower send, yang keempat itu ada DeepSend 1, dan yang terakhir itu ada DeepSend 2. Apabila sudah, kita klik OK. Maka untuk material file modelnya sudah terinputkan seperti demikian. Selanjutnya kita klik tab structure. Di sini kita akan memodelkan dinding diafragma wall, lalu angkur yang dimodelkan dengan not-to-not angkur dan geogrid, lalu untuk batasan galiannya. Pada modul dapat dilihat koordinat dari setiap titiknya, titik strukturnya. Untuk mempermudah, kita bisa gunakan fasilitas komen di bawah ini. Untuk pertama, kita akan membuat diafragma wall, create line, lalu kita masukkan part ininya, koordinatnya, yaitu 15, spasi 0. Ini untuk titik yang di sini, yang di atas. Lalu untuk titik yang di bawahnya adalah 15 minus 25 ya. 15 spasi 25. Ya, ini karena ada 2 ya. 15 spasi 25. Oke, jika sudah, selanjutnya kita buat line untuk angkurnya. Gimana sama ya? Create line. Selanjutnya kita masukkan koordinatnya. Untuk titik pertama yaitu 15 negatif 5 dan 30 negatif 15. 30 negatif 15. Di sini ya. 15 minus 5 dan 30 15. Selanjutnya kita klik enter. Lalu selanjutnya untuk angkur yang di bawahnya, kita inputkan titiknya di 15, 10, 15 negatif 10, dan 30 negatif 20. Seperti ini. Lalu kita buat batas antara galiannya. Yang pertama itu adalah 0 negatif 5, 0 negatif 5, dan 15 spasi negatif 5. Untuk yang keduanya, kita inputkan juga
0, negatif 10, 15, spasi negatif 10. Kita akan berbuat seperti ini. Nah, ini untuk batasan galiannya, ini untuk diafragma wall-nya, ini untuk angkurnya, dan kita buat untuk groutingnya ya, di ujung angkurnya, yaitu dengan koordinat 30, negatif 15, dengan 37,5, spasi negatif 20. Lalu untuk grouting yang angkur di bawahnya, yaitu 30, negatif 20, lalu 37,5, negatif 25. Akan terbentuk seperti ini. Dan untuk batasan refine mesh, nanti kita akan merefine mesh. Kita inputkan, kita buat line lagi, yaitu di koordinat 40, spasi 10, sampai 40, spasi negatif 35. Akan terbentuk seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat material line ini menjadi flat. Kita klik line-nya, kita klik create, kita pilih flat. Apabila memodelkan flat, kita jangan lupa untuk menginputkan interface ya, positif interface dan negatif interface. Selanjutnya, kita klik angkurnya. Kita bisa sambil menekan tombol kontrol, klik kanan, create, kita pilih node to node angkur, dan untuk bawahnya juga sama, create geogrid. Nah, selanjutnya kita input material untuk strukturnya ya, untuk flatnya, untuk angkurnya, dan untuk geogridnya. Kita klik show material di sini. Lalu kita ubah set type-nya menjadi flat untuk menginputkan material diafragma wall. Di modul kita dapat melihat parameter-parameter tanahnya. Yang pertama kita isikan diafragma wall. Material type-nya kita isikan elastik. Lalu untuk EA-nya kita masukkan 8 kali 10 pangkat 7. Kita bisa inputkan 8E7. Lalu untuk EI-nya adalah 1,5 dikalikan 10 pangkat 6, 1,5 E pangkat 6. Lalu untuk W-nya kita isikan 8. Terus, apabila sudah, kita klik OK. Selanjutnya, material geogrid. Kita ubah set type-nya menjadi geogrid, lalu kita klik New. Ini kita isikan group. Di sini pilihannya tetap ya, elastik. Dan di sini nilai EA-nya kita inputkan 2 kali 10 pangkat 5. Apabila sudah, kita klik OK. Dan selanjutnya adalah material angkur ya, node to node angkur. Kita klik New. Di sini kita isikan angkur. Dan untuk EA-nya kita masukkan 2 kali E pangkat 5. Dan untuk elevasinya adalah 1 meter. Lalu kita klik OK. Sudah kita klik OK. Nah, untuk menginputkan material strukturnya, kita klik flat-nya, klik kanan, pilih flat, lalu set material, pilih diafragma wall. Dan untuk angkurnya, klik kanan, node to node angkur, set material, angkur. Dan untuk yang geogridnya, sama ya, klik kanan, geogrid, lalu kita pilih grid body. Selanjutnya, untuk
material soilnya sudah, strukturnya sudah, selanjutnya kita klik mesh. Untuk mesh di sini kita pilih generate mesh. Kita pilih yang medium, kita klik OK. Setelah sudah, kita dapat melihat output dari mesh-nya dengan mengklik view mesh. Dapat dilihat mesh-nya seperti berikut. Bila sudah, kita klik close. Pada modul diminta untuk kita merefine mesh ya, untuk daerah diafragma awalnya dengan cara klik refine mesh di sini. Lalu kita pilih area yang berada di sekitar diafragma awalnya sampai sini. Lalu kita klik generate mesh lagi, kita klik lagi view. Jika sudah, bisa kita lihat lagi view mesh. Maka untuk daerah sekitar mesh-nya itu akan lebih rapat. Daerah dekat diafragma awalnya itu akan lebih rapat. Kita klik close. Selanjutnya untuk flow condition kita sudah inputkan ya materi posisi muka air tanahnya di dasar tanah ya, di dasar pemodelan. Selanjutnya kita langsung masuk ke tahap stage construction. Untuk initial fasenya, kita klik initial fase, double klik, ini tetap menggunakan kanal prosedur, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya adalah kita klik edit fase, kita ubah namanya menjadi, kita bisa kopas dari modul ya. Untuk fase pertama adalah excavation and activation of the diaphragma wall. Oke, kita klik OK. Dimana di sini kita aktifkan diafragma wall-nya. Untuk mempercepat mengselect, kita bisa pilih select multiple object, kita pilih line, dan kita pilih select line, select flat. Jika sudah, kita klik kanan, kita klik aktif. Secara otomatis interface-nya juga akan ikut aktif ya. Lalu selanjutnya excavation yang tahap pertama ini kita diaktif. Jadi ini tahap pertama. Selanjutnya kita add phase lagi. Untuk fase kedua kita beri nama activation of the anchor and geotextile grouting. Dan kita menambahkan beban pre-stress sebesar 300 kN. Kita klik OK. Selanjutnya kita aktifkan anchornya dengan groove body-nya aktif, ke kanan aktif. Lalu untuk anchornya kita tambahkan beban pre-stress ya. Di sini di selection explorer kita klik adjust pre-stress-nya dan kita masukkan beban 300 kN. Selanjutnya kita add phase lagi dan kita ubah namanya menjadi excavation of second part. Nanti kita klik OK dan kita klik galian yang kedua, klik kanan, kita pilih di aktif. Selanjutnya kita tambah phase lagi, phase. Lalu kita aktifkan untuk angkur yang kedua. Klik double klik, phase-nya kita ganti namanya, dan kita klik OK dan kita aktifkan angkurnya aktif. Dan untuk yang angkurnya, node-node-nya kita aktifkan pre-stress-nya sebesar 300. Lalu selanjutnya kita klik access lagi untuk tahapan terakhir, yaitu galian terakhir ya, excavation of third part. Kita klik OK dan ini kita diaktifkan. Selanjutnya selesai. Nah, sebelum kita running, kita perlu men-select point untuk pembuatan kurva.
kita bisa memilih note tergantung kebutuhan. Misalkan untuk kasus ini kita pilih note di atas ini ya, wall. Setelah diklik, kita klik update. Lalu setelahnya kita calculate. Baik, setelah runningan selesai, Bapak Ibu bisa melihat outputnya dengan mengklik View Calculation Result. Lalu tampilannya akan seperti ini. Nanti di sini ada informasi mengenai maksimum dari deformasinya. Kalau ini total berarti arah X dan arah Y, yaitu sebesar 15,3 cm. Untuk mengetahui besaran heatingnya, mungkin Bapak Ibu bisa pilih ini. Lalu kita inputkan koordinatnya dari 15, dari positif 15, ini negatif 15, sampai X-nya 0, dan Y-nya itu tetap negatif 5. Kita klik OK. Selanjutnya tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi untuk heatingnya, dan Bapak Ibu jika ingin mengetahui besaran nilainya, Bapak Ibu bisa pilih table di sini. Nanti ini angka-angka ini bisa Bapak Ibu copy pada Excel sehingga di-compare-nya via Excel. Lalu selanjutnya jika Bapak Ibu ingin mengetahui besaran minimumnya pada flat, kita klik double klik di flatnya. Jangan keliru di flatnya bukan di interface-nya. Selanjutnya kita pilih for minimum. Berikut diagram minimumnya. Apabila Bapak Ibu ingin mengetahui angkanya, kita klik table. Nanti Bapak Ibu bisa mengkopikan Y dan Y sebagai kedalaman dan besaran momennya. Pada Excel nanti dibuat grafiknya via Excel. Baik, untuk exercise 2, Bapak Ibu diminta untuk mengcompare hasil analisis dengan menggunakan parameter kekakuan yang berbeda, yaitu dengan E50 dengan EUR. Dan untuk perubahan materialnya sama seperti sebelumnya, hanya mengubah nilai E di materialnya. Show material, kita pilih show interface, dan setiap lapisan top sand, middle sand, dan lower sand kita ubah parameter E-nya. Parameter E-nya menjadi EUR. Dan nanti kita akan membandingkan hasilnya pada sesi exercise 2 di pelatihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.